Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya sehat kan? Perkenalkan, saya Nikita Oktarisya Putri dari SDN 007 Bengkong. Teman-teman, meski kita tidak bisa berjumpa, bukan berarti menjadi penghalang untuk bisa berbagi kebahagiaan bersama. Di masa pandemi ini, kita harus semangat melawan COVID-19, taati prokes 5M. Oh iya teman-teman, kalian lebih suka cerita apa lebih suka mendengarkan cerita? Saya akan cerita asal-usul Sungai Jodoh. Yuk kita dengarkan sama-sama. Konon di sebuah desa terletak di Pulau Batam, tinggallah seorang gadis yatim piatu yang biasa dipanggil Mah Bongsu. Ia kerja rumah seorang kaya raya yang bernama Mak Pia sebagai pembantu. Mak Pia mempunyai anak yang bernama Siti Mayang. Pagi itu, Mak Bongsu pergi ke tepian sungai untuk membasuh pakaiannya. Tiba-tiba, Mak Bongsu memaki dengan kerasnya, "Ular! Tolong! Ular! Tolong! Ular!" Namun, saking ketakutannya, Mah Bongsu pun tersadar bahwa ular itu mendekati dia. Ular tersebut berenang ke sana kemari, tak pun mau menyerang Mah Bongsu. Oh, kasihan rupanya badan dia terluka. Akhirnya, dengan memberanikan diri, ular itu ditangkap dan dibawa ke rumah. Ular tersebut dirawat hingga sembuh dan sehat. Bertambah besarlah ular itu, mengelupaskan kulitnya, dipungut, lalu dibakar. Timbul keajaiban besar, asap membumbung besar dan tertiup angin ke arah Singapura dan berubah menjadi emas, berlian, dan uang. Apabila asapnya ke Jepang, dapat berbagai alat-alat kebutuhan sehari-hari buatan Jepang. Jikalau asapnya ke Bandar Lampung, datanglah berkodi-kodi kain tapis khas Lampung. Dalam waktu singkat, 2-3 purnama, Mah Bongsu menjadi tajir, melebihi Mak Piah majikan dia. Oleh sebab itu, menjadi buah bibir. "Pastilah Mah Bongsu ini punya tuyul," cakap Mak Piah. Laki Mak Piah, Pak Buntar, pun menimpali dia. "Bukan miara tuyul, tapi dia mencuri benda hartaku." Saking penasaran warga dusun dengan hartanya Mah Bongsu, diorang menyelidiki berhari-hari, namun tidak dapat rahasianya. "Apa pula mika-mika nih? Yang penting kita tidak dirugikan," cakap Mak Ungkai dan jiran Mah Bongsu. Justru Mak Ungkai dan jiran-jiran Mah Bongsu mengucapkan terima kasih ke Mah Bongsu, sebab selalu diberi bantuan untuk keperluan sehari-hari. Mah Bongsu pun rajin membantu yatim piatu, orang-orang sakit, dan orang-orang yang susah. Dia cakap bahwa Mah Bongsu pemurah hati, dermawati. Karena merasa tersaingi, Mak Pia dan anaknya Siti Mayang mengintip rumah Mah Bongsu setiap malam. "Alamak Jang, ternyata ada ular besar di dalam rumah Mah Bongsu. Dari kulit dia yang terkelupas dan dibakar, keluarlah harta karun sebagai gantinya," cakap Mak Pia. Karena iri, Mak Pia pun pergi ke hutan belantara, berniat mencari seekor ular berbisa. "Pastilah saya dapat harta lebih-lebih dari Mah Bongsu." Dibawa pulang ular itu dan menginap bersama anak gadisnya, Siti Mayang. Ia ketakutan sambil berteriak, "Mak, saya takut, dia lilit menggigit." Namun Mak Pia cakap, "Tak apalah nak, kejap lagi kita kaya raya." Di lain sisi, luka ular Mah Bongsu sudah sembuh dan dia pun makin menyayanginya. Ketika Mah Bongsu menyiapkan makanan dan minuman, tiba-tiba Mah Bongsu terkejut beruk, dan ular pun berkata, "Tak payahlah engkau terkejut Mah Bongsu, antarlah aku nanti malam ke sungai, di mana kita berjumpa pertama kali dulu."
bersikap ular selayaknya manusia. Ma Bongsu pun mengantarnya ke sungai. Sesampainya seraya berkata, Ma Bongsu, saya nak membalas budi dengan engkau yang setimpal, karena engkau udah baik sangat. Kataku, aku nak melamar engkau menjadi biniku. Ma Bongsu pun terdiam. 1000 bahasa. Bingung 7 keliling. Tiba-tiba kulit ular tersebut terkelupas dan ia pun berubah wujud menjadi pemuda tampan, lawa dan gagah perkasa. Kulit ular sakti pun berubah wujud menjadi sebuah gedung yang megah terletak perkarangan pondok Mah Bongsu. Maka dari itu diberilah nama desa tersebut menjadi Tiban, yaitu berasal dari kata ketiban yang artinya kejatuhan, keberuntungan, atau mendapat kebahagiaan. Akhirnya menikahlah mereka berdua dengan pesta yang meriah. 3 hari 3 malam. Tamu pun datang silih berganti mengucapkan salam selamat. Namun sayangnya di balik kebahagiaan Mah Bongsu dan pemuda tampan tersebut, ternyata keadaan Napiah yang tamak dan serakah sedang dirundung duka merana. Sebab anak gadis dia, Siti Mayang, meninggal dipatok ular berbisa. Konon sungai tempat di mana dia orang berjumpa itulah disebut Sungai Jodoh. Ceritanya, menurut teman-teman, seru tak ceritanya? Pastinya seru kan ya? Jika kalian menyimak dengan serius, kira-kira hikmah apa yang dapat dicerita tadi? Hikmahnya adalah barang siapa yang iri hati dan tamak akan celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.